Halo sahabat, jika ada seseorang yang bertanya tentang ikan diskas terhadap kalian, jawaban seperti apa yang akan kalian berikan? Apakah ikan cantik, ikan mahal, atau ikan manja? Atau kalian punya jawaban yang lain? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke sahabat, kita lanjutkan kembali ke pembahasan ikan diskas. Dan mungkin lebih enak jika saya memulainya dari asal-usul ikan cantik ini. Sebelum terlalu jauh dalam pembahasan ikan diskas, perlu saya tekankan terlebih dahulu mengenai jenis ikan diskas yang pada dasarnya hanya terdapat 3 jenis saja, agar tidak terjadi perbedaan pendapat di akhir video mengenai jenis-jenis ikan diskas. Mari kita bahas terlebih dahulu asal-usul ikan cantik ini. Sebelum dikenalkan ikan diskas untuk yang pertama kalinya, di tahun 1840, ikan cantik dari spesies ikan air tawar ini ditemukan oleh Dr. Haeckel di perairan sungai Amazon, tepatnya di Rio Negro, Brazil. Pada awalnya, ikan ini diberi nama Sympisodon discus karena bentuk tubuhnya yang mirip dengan disket komputer pada zaman dulu. Lalu berikutnya, dikenal dengan jenis discus Haeckel. Ikan diskas jenis Haeckel ini berbeda dengan jenis ikan diskas saat pertama kali ditemukan. Di mana kala itu, Sympisodon discus yang telah diresmikan perbedaan jenisnya atas 3 kelompok jenis berdasarkan warna dasarnya. Ada green discus, brown discus, dan the blue varian discus. Sedangkan discus Haeckel ini memiliki 3 garis vertikal pada kepala hingga pangkal ekor. Pada saat itu, ikan ini berhasil merebut perhatian semua orang akan keindahannya. Sejak pertama kali dikenalkannya ikan diskas. Bahkan, ikan cantik ini berhasil mencapai puncak popularitasnya. Hal ini tak terlepas dari banyaknya varian pola dan warna ikan diskas yang telah dikembangkan dari 3 jenis utamanya. Puncaknya di tahun 1904, muncul varian baru dari jenis green discus atau diskas hijau, yang menurut sejarahnya, green discus ditemukan pada area Danau Teve dan juga perairan Peruvian, Amazonia. Secara otomatis, penggemar ikan diskas melesat hebat saat itu. Akan tetapi, hal tak terduga justru terjadi tak lama setelah ditemukannya varian baru dari jenis green discus ini. Ikan diskas mengalami keredupan popularitasnya hingga 30 tahun lamanya. Mungkin pada saat itu, manusia mulai bosan untuk memelihara ikan diskas, atau mungkin terdapat alasan lain yang tidak tertulis dalam sejarah ikan diskas. Namun pada beberapa artikel yang saya baca, sebenarnya ikan diskas diperkenalkan kembali pada tahun 1930 setelah vakum cukup lama dari tahun 1904. Akan tetapi, upaya ini tidak berhasil, sebab di tahun tersebut mutlak tidak dapat ditemukan jenis ikan diskas baru. Meski beberapa orang saat itu banyak yang mengupayakan untuk mengembangbiakan ikan diskas dengan tujuan mendapatkan jenis ikan diskas baru. Lagi dan lagi, upaya ini tidak berhasil karena ikan diskas tidak dapat menetaskan telur-telurnya. Yang kala itu, telur-telur ikan diskas dipindahkan ke tempat atau wadah terpisah dari induk ikan diskas. Sebelum pada akhirnya, ada 2 orang ilmuwan bernama Jack Whatley dari Amerika dan Edward Smith Fox dari Jerman berhasil membudidayakan ikan diskas dan membagikan informasi pemijahan ikan diskas secara detail di tahun 1950. Pada tahun inilah, ikan diskas mulai ramai diperbincangkan kembali. Banyak orang yang tertarik untuk membudidayakan ikan diskas karena banyak berita yang tersebar mengabarkan tentang keberhasilan orang-orang beternak ikan diskas menggunakan teori dari sang ilmuwan. Mulai dari tahun 1950 inilah, banyak kelompok penggemar ikan diskas berupaya untuk menghidupkan kembali popularitas ikan diskas. Dan ternyata, upaya mereka berhasil membuat popularitas ikan cantik ini naik kembali. Bahkan, tren ikan diskas berhasil menggoda negara Amerika, Jerman, dan Jepang untuk mengembangkan berbagai strain atau varian baru dari ikan diskas yang dikawin silangkan dengan berbagai jenis dan varian ikan diskas pada tahun 1990. Dan setelah itu,
tren ikan diskas merambat ke negara lain, termasuk Indonesia. Cukup panjang ya sahabat, sejarah ikan diskas ini. Setelah mengetahui sejarahnya, tak lengkap rasanya jika belum mengenal ikan cantik ini. Mulai dari bentuk fisiknya, jenis-jenis variannya, hingga cara perawatannya. Oke sahabat, mari kita bahas satu persatu ya. Namun sebelum kita lanjutkan kembali untuk membahas ikan cantik ini, mohon sejenak luangkan waktu sedikit pada jempol kalian untuk menekan tombol like dan subscribe ya sahabat. Terima kasih. Ikan diskas secara morfologi bentuk fisik dari ikan ini bisa dibilang menyerupai lingkaran, tapi lingkaran yang kurang sempurna. Selain itu, tubuh ikan diskas memipih lebar, dengan panjang tubuh pada usia dewasa sekitar 15 cm sampai 22 cm. Memang tidaklah panjang ukuran tubuhnya. Akan tetapi, ikan diskas memiliki panjang tubuh yang sama dengan ukuran tingginya. Jadi, meskipun panjangnya hanya 15 cm, ikan diskas terlihat cukup besar. Bahkan, tak sedikit dari penghobi ikan hias predator mencampur ikan predator premiumnya dengan ikan diskas. Dan hasilnya aman-aman saja sahabat. Untuk membedakan ikan diskas, jantan dan betina, menurut saya agak susah. Terkadang, saya sendiri masih sering bertanya kepada teman untuk mengetahui jantan atau betina dari ikan diskas ini. Karena memang tidak ada perbedaan bentuk yang mencolok dari jantan dan betinanya. Biasanya, para penghobi ikan diskas level expert hanya membedakan jantan dan betina dari ukuran tubuh dan level ketegasan pola dan warna si ikan. Pejantan ikan diskas cenderung memiliki tubuh lebih besar dari betinanya. Akan tetapi, betina ikan diskas memiliki warna yang lebih tegas dari pejantannya. Pola hidup ikan diskas ini memiliki fase yang unik loh sahabat. Ikan diskas memulai hidupnya dengan tubuh 3 cm. Ikan diskas kecil ini akan memulai hidupnya hingga 10 tahun ke depan. Ini adalah usia maksimal seekor diskas. Dalam rentan waktu 3 bulan pertama setelah kelahirannya, diskas kecil akan tumbuh dengan sangat cepat. Diskas kecil akan bertambah panjang 2,5 cm sampai 3 cm pada tiap bulannya. Ini berarti diskas kecil mampu mencapai ukuran remaja hanya dalam waktu 3 bulan saja. Jika yang dijadikan patokan, ukuran panjang maksimal diskas dewasa yang 15 cm. Setelah melewati fase pertumbuhan 3 bulan pertamanya, ikan diskas akan tumbuh dengan sangat lambat menuju usia dan batas panjang maksimalnya. Kesimpulannya, ikan diskas akan menikmati masa remajanya dengan waktu yang cukup panjang. Atau bahasa simpelnya, ikan diskas adalah ikan yang awet muda. Oke sahabat, sekarang mari kita bahas jenis-jenis si ikan cantik ini. Meski pada dasarnya, ikan diskas hanya memiliki 3 jenis genetik yang berbeda, akan tetapi pola dan warna ikan diskas ini cukup banyak sahabat, dan sangat menarik untuk dibahas. Mengingat jumlah varian ikan diskas sangatlah banyak, di dalam video ini, saya akan membahas 21 varian yang populer saja ya sahabat. Jika ada varian favorit lain menurut kalian, tetapi di luar daftar berikut, share di kolom komentar ya. Di nomor 1, ada albino gold diskas. Varian spesimen ini memiliki irisan warna merah cerah dengan kombinasi kuning keemasan. Ada beberapa varian dari spesimen ini memiliki perpaduan warna oranye, kuning, merah, dan terkadang ada sedikit sentuhan warna putih. Harga albino gold diskas terbaru berada pada kisaran angka 200.000 sampai 350.000 rupiah. Di nomor 2, ada albino white snake diskas. Ciri fisik paling mudah untuk dikenali dari spesimen ini adalah warnanya yang cenderung putih, tapi kalem pada sekujur tubuhnya, dengan kombinasi warna biru dan corak berbintik oranye pada sirip dan ekor. Harga yang dipatok untuk spesimen ini 200.000 sampai 800.000 rupiah. Di nomor 3, ada Alencure diskas. Warna dasar dari spesimen ini adalah merah dan coklat pada umumnya.
dan terkadang terdapat corak garis vertikal. Harga dari spesimen ini terbilang cukup murah sahabat. Kalian bisa membelinya cukup dengan harga 50.000 sampai 150.000 saja. Di nomor 4, ada Blue Diamond Discus. Ini adalah spesimen diskus yang tidak disarankan untuk pemula. Sebab perawatannya membutuhkan sistem filtrasi yang khusus. Artinya, pemeliharaan air saat memelihara Blue Diamond ini perlu teknik dan keterampilan lebih. Warna khas dari spesimen ini adalah biru terang dan terdapat sedikit corak hitam pada ekor dan siripnya. Harga terbaru Blue Diamond di pasaran berkisar antara 100.000 sampai 500.000 rupiah. Di nomor 5, ada Asian Dream Discus. Ciri khas dari spesimen ini adalah corak pada tubuhnya menyerupai salur api saat kalian membakar kapas. Dan umumnya, spesimen ini memiliki warna kombinasi biru, merah, dan kuning. Untuk harganya sendiri dijual mulai Rp100.000 sampai Rp200.000. Di nomor 6, ada Cobalt Blue Discus. Spesimen ini juga memiliki corak salur menyerupai kapas yang sedang terbakar dan dikombinasi dengan corak garis vertikal hitam. Sedangkan warna tubuhnya adalah biru dengan kombinasi warna oranye. Harga Cobalt Blue di pasaran saat ini antara Rp300.000 sampai Rp500.000. Di nomor 7, ada Blue Heckle Cross Discus. Jika dilihat dari coraknya, spesimen ini memiliki kemiripan dengan Cobalt Blue Discus. Yang membedakan antara kedua spesimen ini adalah warna biru yang terdapat pada Cobalt Blue Discus lebih matang daripada Blue Heckle Cross Discus. Soal harga, Blue Heckle Cross dibanderol mulai Rp100.000 sampai Rp200.000. Di nomor 8, ada Blue Knight Discus. Warna dasar dari spesimen ini adalah biru terang. Corak garis vertikal juga terdapat pada Blue Knight Discus. Akan tetapi, corak salurnya tidak sepadat yang dimiliki Cobalt Blue Discus. Untuk harga dari spesimen ini adalah Rp250.000 sampai Rp300.000. Di nomor 9, ada Blue Scorpion Discus. Ini adalah spesimen yang paling cocok bagi penggemar yang menyukai warna solid. Blue Scorpion Discus memiliki warna biru menyala terang pada sekujur tubuhnya dan hanya memiliki sedikit corak salur saja. Untuk harganya ada di kisaran Rp200.000 sampai Rp300.000. Di nomor 10, ada Blue Face Red Cover Discus. Sesuai dengan namanya, warna biru yang terdapat pada spesimen ini cenderung tercover oleh warna merah dan hanya menyisakan sedikit warna biru pada mukanya saja. Harga yang ditawarkan untuk spesimen ini adalah Rp300.000. Di nomor 11, ada Snake Skin Discus. Ini adalah spesimen discus favorit saya sahabat. Snake Skin Discus ini memiliki warna dasar merah dan terdapat corak berbintik salur berwarna biru. Memelihara spesimen ini mirip dengan cara memelihara Blue Diamond Discus. Jadi, sebaiknya hindari memilih Snake Skin Discus jika kalian kurang menguasai merawat ikan discus. Harga dari Snake Skin Discus ini, versi termurahnya adalah Rp650.000. Di nomor 12, ada Brilliant Turquoise Discus. Spesimen ini cukup populer di Indonesia. Akan tetapi, untuk bisa memilikinya membutuhkan kesabaran sahabat, karena spesimen ini cukup sedikit jumlahnya. Brilliant Turquoise Discus memiliki garis vertikal yang hanya terdapat pada bagian tengah tubuhnya saja, dengan warna dasar krim di sekujur tubuh. Yang membuat spesimen ini semakin cantik adalah sirip atasnya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis discus lain. Harga yang dipatok dari ikan cantik ini adalah Rp300.000 sampai Rp750.000. Di nomor 13, ada Checkerboard Pigeon Discus. Rata-rata, warna dari spesimen ini adalah biru sedikit kehijauan, berkombinasi dengan corak berwarna merah darah. Maka tak sedikit pula yang menyebutnya Pigeon Blood. Untuk urusan harga, paling umum adalah Rp150.000 sampai Rp700.000. Di nomor 14, ada Quarry Discus. Ini adalah salah satu spesimen yang memiliki banyak varian. Beberapa di antaranya ada Quarry Green Discus, Red Spot Quarry Discus, dan
Wild Quarry Green Discus. Namun, pada umumnya spesimen ini memiliki warna dasar biru, kuning, dan hijau. Harga dari Quarry Discus adalah Rp150.000 untuk versi termurahnya. Di nomor 15 ada Tangerine Dream Discus. Spesimen ini memiliki keunikan warna yang bergradasi antara kuning dan oranye. Pola khas diskus juga terdapat pada spesimen ini. Soal harga, Tangerine Dream cukup terjangkau. Umumnya di pasaran dijual mulai 100 ribuan saja sahabat. Di nomor 16 ada Fine Line Green Snakeskin Discus. Sedikit berbeda dengan jenis diskus lain. Spesimen ini memiliki warna dasar hijau toska dengan kombinasi beberapa warna lain dan corak khas diskus. Uniknya, spesimen ini baru bisa disebut Fine Line Green Skin pada saat usianya menyentuh 6 bulan. Karena warna dan polanya akan terlihat jelas pada usia ini. Harga dari spesimen ini adalah Rp300.000 versi termurahnya. Di nomor 17 ada Golden Yellow Discus. Pecinta diskus polosan kebanyakan memfavoritkan spesimen ini untuk mengisi tanknya. Warna solid kuning terang memang sangat menggoda untuk dipandang oleh siapapun. Meski ada beberapa di antara Golden Yellow Discus terdapat bercak putih, tetapi itu sangat jarang sekali. Harga dari Golden Yellow ini beredar di pasaran mulai Rp75.000 sampai Rp350.000. Di nomor 18 ada Mosaic Discus. Pada jenis spesimen ini ada beberapa warna yang berbeda. Pada umumnya, Mosaic Discus memiliki warna dasar biru muda dengan corak guratan warna merah pada sekujur tubuhnya. Namun, ada beberapa juga yang memiliki corak garis vertikal di bagian kepala dan tubuhnya. Harga dari Mosaic Discus berkisar antara Rp75.000 sampai Rp750.000. Di nomor 19 ada Discus Mamba. Ciri khas dari spesimen ini adalah warna biru terang yang solid. Dan pada sirip punggung juga ekornya terdapat gradasi warna biru muda dengan biru tua yang sekilas nampak seperti warna hijau toska. Harga dari diskus Mamba mulai Rp75.000 sampai Rp500.000. Di nomor 20 ada Leopard Snakeskin Discus. Ini adalah salah satu spesimen yang memiliki perbedaan warna dan corak paling indah. Dengan kombinasi warna dasar biru muda dan kuning yang dikombinasikan corak bintik berwarna merah. Selain itu, kepalanya memiliki warna kuning dengan kombinasi garis vertikal membelah matanya. Harganya di pasaran mulai Rp150.000 sampai Rp650.000. Dan di urutan yang terakhir, nomor 21, ada Red Melon Discus. Spesimen ini adalah pesaing ketat Golden Yellow Discus di pasaran. Red Melon Discus memiliki warna merah keoranyean yang solid. Akan tetapi, sirip dan ekornya berwarna putih. Harganya pun juga mirip dengan Golden Yellow Discus. Oke sahabat, dan pada akhirnya kita sampai pada segmen terakhir sahabat. Namun, sebelum berpisah, ada sedikit tips mudah untuk memelihara ikan discus yang mungkin akan berguna untuk dipraktekkan. Yang pertama, jaga kualitas air pada akuarium dengan tingkat pH 6,5. Usahakan pas pada titik 6,5 ya, atau sedikit selisih saja. Dan haram hukumnya jika pH menyentuh angka 7. Tips yang kedua, wajib hukumnya memiliki termometer dalam akuarium. Tujuannya untuk memantau suhu yang dapat ditoleransi ikan discus pada 20 derajat Celcius di titik terendahnya dan 31 derajat Celcius pada titik terpanasnya. Gunakan lampu secara teratur jika kalian tidak memiliki heater dan kipas di atas akuarium. Tips yang ketiga, mengingat discus adalah ratunya ikan, maka air kotor haram baginya. Lakukanlah pengurasan air secara berkala pada tiap minggu. Cukup 50% air saja yang perlu dikuras. Tips yang keempat, berikan pakan secara teratur pada tiap jam dalam satu hari yang sama. Misal, hari ini pemberian pakan jam 8 pagi, jam 12 siang, dan jam 4 sore. Maka, hari esok lakukan pola yang sama. Dan tips yang terakhir, ini kelihatannya mudah.
Tapi, justru kesalahan fatal banyak terjadi dari tips ini. Selalu kuatkan iman kalian untuk tidak menambah koleksi ikan pada akuarium yang telah padat populasinya. Sangat-sangat penting menjaga populasi dalam satu tank ya sahabat, apapun jenis ikan yang dipelihara. Oke sahabat, itulah tadi sharing kita seputar ikan diskus. Jika ada yang kurang, mohon share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga ya. Sampai jumpa di video-video saya yang lain.